Ya saya saat ini kan sudah hidup sendiri, artinya sudah berpisah, punya beban, tanggung jawab terhadap anak. Jadi anak-anak saya punya anak 3, juga terhadap janji saya terhadap Tuhan itu yang sangat saya rasakan sekali. Gitu. Ya, beban material juga harus mencari seperti itu. Jadi membuat saya menjadi orang yang emosional. Gitu. Tapi untuk di luar rumah itu saya minder, latar belakang saya yang kurang baik lah. Gitu. Jadi emosional ke anak karena merasa punya kuasa terhadap anak, jadi bisa emosional ke anak, tapi karena kalau sama orang lain minder karena ya nggak punya pengaruh ke apa-apa ke orang lain. Kalau aku boleh tahu, ada pengaruh fisiknya juga nggak karena nyimpen terhadap hal-hal ini? Kalau dulu saya itu sebelum mengenal di OTRT itu 3 bulan, kadang setengah tahun itu selalu mengalami vertigo. Kalau seandainya sudah terasa tuh udah geliang gitu kan, udah langsung cepet-cepet minum obat. Gitu. Tapi kalau nggak langsung cepet-cepet, ya udah saya bisa rebahan bisa 2-3 hari nggak bisa bangun gitu kok. Gitu karena kalau saya bangun itu langsung pusing, mual, muntah gitu. Itu setelah saya mengenal di OTRT pertama di tahun 2019 itu sama sekali untuk vertigo sudah nggak lagi gitu. Nggak ngalamin itu lagi. Kak Mari bisa cerita nggak waktu emosional terhadap anak tuh sampai seperti apa sih se-emosionalnya Kak Mari itu sampai seperti apa sih emosional ke mereka? Kita harus mencari uang, gimana untuk bisa membiayai anak-anak sekolah, itu beban dari luar tuh udah pusing banget, akhirnya sasaran ke anak sampai memukul gitu. Jadi nah itu tanpa saya sadari. Ya memang terasa panas juga tangan saya gitu kan. Saya baru menyadari dan menyesal gitu. Dan itu kadang saya mikir, saya nggak akan melakukan itu lagi, nggak akan menyakiti anak saya lagi. Tapi nah itu saya nggak bisa mengendalikan gitu. Jadi kadang-kadang ya mukul lagi seperti itu. Trigger, mukul lagi. Begitu ke trigger, mukul lagi ya. Padahal hati ini nggak pengen melakukan itu ya sebetulnya ya. Sebenarnya nggak kepengen gitu. Jadi menyakiti anak tuh nggak pengen. Dan itu efek buruknya itu ke anak saya. Jadi dia nggak percaya diri, nggak bisa mengambil keputusan karena dia takut salah itu tadi. Setiap pelajaran sekolah atau kegiatan hari-hari di rumah itu selalu bertanya gitu. Gini nggak bu? Gini nggak bu? Jadi tidak bisa memutuskan sendiri itu. Nah itu yang saya sadari saat ini setelah mengenal di OTRT. Oke, ya benar sih pasti anak jadi minder karena takut salah karena kalau tersalah emaknya ajarin berarti saya nggak boleh salah. Ya pasti akan malah salah seperti. Tapi yang menarik pertanyaan saya, Kak Maria pernah mencoba berapa alternatif nggak sih alternatif lain untuk mengatasi masalah minder Kak Maria emosional pernah coba hal-hal lain nggak? Saya tidak pernah, cuman ikut di keagamaan saya itu kan ada karismatik ya. Itu cenderung untuk kita meluapkan emosi kita apa gitu. Jadi dengan kita teriak, dengan kita menjerit, ya sesaat aja hilangnya gitu. Kalau kita ke-trigger lagi ya emosi lagi gitu. Jadi beban ini udah saya tanggung kurang lebih 11 tahun ya di tahun ini. Pertanyaan saya, berapa lama ya Koreo bantu ngerilis emosi ini semua? Oke, Dalam hitungan 30 menit saja kok itu lepas hilang. Langsung ketawa aja lah, happy gitu. Yang tadinya ya gimana ya, minder, takut. Tadinya saya tuh coaching privat dengan Korea tuh takut, deg-degan gitu kok. Selebihnya kita hanya cerita pengalaman ya, Koreo kasih nasihat gitu. 11 tahun diselesaikan dalam 30 menit ya, masalah 11 tahun ya. Iya. Cepet banget. Nah, menurut Kak Maria sendiri, masalah yang emosi tadi, kayak masih pukul anak, itu apakah sudah hilang permanen atau belum? Hilang permanen kok. Sekarang jadi kalau anak itu jadi teman. Jadi dia untuk nggak ada rasa takut lagi karena mamanya udah nggak pernah mukul, udah nggak pernah marah-marah yang meledak-ledak. Gitu. Nah itu herannya gini setelah si anak mungkin nonton TV dan dia bertanya gitu. Biasanya saya kalau lagi pusing gitu emosi gitu. Itu enggak, justru kita diskusi, kita enak ngobrol itu langsung. Nah makanya waktu suruh bikin video, wah ini banget nih, aku sama anakku kok jadi bahagia gitu tanpa ada emosi, tanpa ada marah, tanpa ada mukul gitu. Jadi sekarang ya enak aja dengan anak gitu sebagai teman. Berarti setelah 4 bulan dari Februari itu sampai sekarang benar-benar aman ya, kayak benar-benar kayak push, udah benar-benar hampir nggak pernah balik lagi ya keadaannya ya.
aman sekali. Terus anak juga sekarang mandiri kok. Jadi kalau misalnya dia belajar atau mengerjakan soal-soal ulangan itu, adek mau kerjain sendiri, nanti ibu tinggal periksa gitu. Itu lebih mandiri sekarang ke anak juga. Keren Lebih banget. percaya diri ke anaknya gitu. Lalu yang vertigo tadi, apakah itu masih muncul atau gimana? Sudah nggak pernah vertigo, udah bebas dari vertigo. Iya, soalnya tadi kameranya sempat sebut per 3 bulan ya, biasa 3 bulan atau 4 bulan itu pasti vertigo itu Gitu. Jadi pasti muncul ya. iya, pasti muncul kan, orang bilang itu karena stres gitu. Padahal saya pikir saya tuh nggak mikirin apa-apa loh gitu. Mungkin alam bawah sadar saya yang nggak saya sadari gitu. Mungkin nyimpen yang beban itu tadi yang 10 tahunan gitu kan. Orang sekeliling berarti anak-anak juga benar udah ngerasain perubahan dari Kamaria ya. Terutama pasti Iya. anak yang paling merasakan perubahan Kamaria ini ya, benar-benar ya. Ya, anak. Jadi kalau dia ada permasalahan di luar, curhat seperti itu, biasanya yang nggak pernah terbuka, sekarang lebih terbuka, minta nasihat gitu. Jadi, Bu, aku tuh pusing gitu. Mungkin kamu punya beban, apa yang kamu pikirkan? Saya bilang seperti itu kan. Itu lepasin. Dia sih sudah mengenal ya, karena saya suruh tonton juga di Instagramnya di OTRT, tarik napas, tahan, kamu lepasin, sambil bercerita sampai akhir, iya Bu, kok pusingku hilang ya, gitu. Nah itu yang bagi saya, apa ya kok ajaib banget gitu loh di OTRT ini, kita bisa membantu orang di luar sana juga secara nggak sadar gitu. Awalnya Kak Maria percaya nggak sih bahwa emosi itu bisa dilepaskan hanya dengan tarikan nafas dengan sistem DOTRT ini? Saya nggak percaya, masa sih bisa, apalagi kita kan nggak offline ya, online gitu loh, via Zoom doang gitu kan, jadi kan nggak ada hipnotisnya gitu, kita nggak diapain, nggak dibikin pingsan, nggak dibikin apa gitu kan, kok bisa gitu loh, jadi ya memang keren di OTRT gitu. Akhirnya apa yang memutus aja, udahlah saya coba aja lah dengan koreo dan testing lah. Saya mulai mendalami lah tentang alam bawah sadar ini, dan saya praktekkan, oh ya bener ya, kalau saya melakukan ini ada yang menghalangi, oh berarti saya nggak selaras dengan di OTRT, jadi setiap ada sesinya koreo, saya selalu ikut. Kelas LVM, DTK aja saya udah 2 kali ikut. Terus live-nya Instagram, di Instagram juga aktif, sampai masuk ke grupnya IC. Itu ya memang sudah sangat tertarik. Dan ya sudah berhasil bahwa saya untuk melepaskan emosi-emosi ya. Mandiri ya Kak, secara sendiri ya. Habis itu ya setelah ambil coaching, Kak Maria benar-benar juga ngelepasnya sendiri ya, tanpa bantuan koreo lagi ya. Maksudnya tanpa coaching ketemu one on one lagi dengan koreo ya. Kalau menghadapi sesuatu itu nggak langsung meledak, kita bisa langsung lepasin dan nggak jadi emosi gitu. Udah nggak ada emosi lagi lah gitu. Bawa happy aja. Mantap. Nah, Kak Maria bisa bilang nggak sih kayak pengalaman Anda mengenal DOTRT ini sebagai pengalaman yang life changing experience? Ya. Benar-benar mengubahkan hidup ya berarti ya DOTRT ini. Ya, mengubahkan hidup. Banyak tersenyum tertawanya sekarang. Mantap. Nah, Kak Maria punya pesan nggak bagi untuk orang-orang yang masih belum percaya dengan sistem DOTRT ini? Untuk teman-teman yang belum percaya di OTRT, sebaiknya mencoba. Ini ilmu yang sangat berbeda sekali dan ilmu yang sangat simpel. Kita sendiri yang merubah diri kita gitu. Jadi sangat layak ini di OTRT untuk supaya orang lain bisa berubah, juga kita kenalkan ke banyak orang seperti itu kok. Jadi dunia ini damai kayaknya. Mantap, dunia ini damai. Iya. Seru banget. Nah, Kak Maria boleh share nggak pelajaran tentang kebijaksanaan apa ya? Lebih karena kayak pelajaran apa yang Kak Maria pelajari selama hidup Kak Maria selama ini, yang dari pengalaman kehidupan Kak Maria yang bisa Kak Maria bagikan untuk orang-orang yang nonton video ini? Yang mengalami masalah yang sama dengan diri saya, seorang single fighter ya, tetap semangat untuk para single fighter bahwa kita akan tetap maju gitu. Mantap. Tetap maju ya sebagai single fighter yang nggak menyerah dengan keadaan. Nggak boleh minder. Pertanyaan terakhir nih Kak Maria. Apakah informasi yang Kak Maria sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Benar adanya kok, ini pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi ya. Nggak mungkin saya disuruh dan dibayar gitu untuk menceritakan masalah saya, kan nggak mungkin gitu. Jadi emang benar-benar murni ini bahwa bukan rekayasa.
Thank you Kak Maria untuk sharingnya. Semoga ini benar-benar bisa menginspirasi nih orang-orang yang singer fighter di luar sana, bahwa mereka punya harapan, mereka nggak perlu minder, bahwa mereka nggak perlu khawatir bahwa kalau asal emosi itu sudah dilepaskan, ya rezeki akan datang sendiri, nggak menghambat seperti Iya, itu. iya. Dan nggak perlu emosional lagi ya, dengan Nggak karena perlu. iya. Buat apa emosi gitu kan? Bikin kita darah tinggi. Di bawah asik aja ya kurang lebih ya. Oke, thank you Kak Maria untuk sharingnya. Ya, sama-sama kok Andrew. Yo, thank you.